Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini kami akan mereview film The Suicide Squad. film The Suicide Squad ini menceritakan tentang sekumpulan para penjahat dengan kekuatan super yang direkrut oleh Amanda Waller. Amanda Waller ini itu adalah kepala dari Argus ya. Argus itu sebuah organisasi intel lah di Amerika, di DC Universe. Nah, dia ini merekrut para penjahat super untuk menjalankan misi rahasia pemerintah. Nah, akhirnya direkrutlah orang-orang di penjara Bell Reef ini. Ada Harley Quinn, terus TDK, Javelin, terus ada Bloodsport, King Shark, dan lain-lain. Nah, ternyata di saat menjalankan misi terjadi hal yang di luar dugaan. Tim pertama yang dikirim itu gagal karena ada yang membocorkan rahasia kedatangan mereka. Akhirnya semuanya pada mati kecuali Harley Quinn dan Rick Flag. Ternyata Amanda Waller telah menyiapkan pasukan keduanya. Ini kayak pasukan cadangan lah untuk membackup kalau tim satu gagal. Tim kedua ini dipimpin oleh Bloodsport. Lalu anggotanya ada Peacemaker, King Shark, Ratcatcher, Polka Dot Man, dan lain-lain. Intinya misi mereka adalah menghancurkan gedung Jotunheim, di mana di gedung itu terdapat eksperimen senjata biologis yang katanya bisa membahayakan Amerika Serikat. Nah, menurut kamu filmnya gimana? Filmnya cukup cukup sadis karena banyak berdarah-darah gitu. Tapi lucu, menyenangkan. Iya, Menit-menit pertama aja udah bikin ketawa. iya, nggak terduga ya, karena karakternya banyak, hampir seluruhnya itu mati lah, 60% lebih mati. Kalau total itunya berapa ya? Ada berapa ya? Superhero Kayaknya yang ada dia 14, sekitar Belasan lah ya. belasan. Dan sisanya cuman 5 atau 6. Iya, 5 atau 6. Padahal ada karakter yang di Suicide Squad pertama itu punya peran besar, tapi di sini dimatiin. Kayak Kapten Boomerang itu di film Suicide Squad pertama itu kayak tokoh sentral juga lah. Cuma nggak menyangka juga di film Suicide Squad yang ini malah dimatiin di awal film lagi. Terus kita kayak terkecoh dengan karakter Saban itu yang kayaknya di awal itu di highlight ya, kayak Sangar kan penampilannya sangar. Terus kayak jagoan lah nih, kayaknya bakal tahan lama, bakal bertahan. Ternyata mati. nangis. Iya, lihat teman-temannya mati, nangis, kabur. Terus matinya dilelain lagi kepalanya, bukan karena mati tembak musuh atau apa, tapi mati karena kabur. Padahal kalau di trailer digadang-gadang kayaknya bakal dia ini karakter utamanya, ternyata cuma beberapa menit di film. Kalau menurut saya sih filmnya ya seru sih, terus nggak banyak basa-basi, nggak kayak film Suicide Squad sebelumnya itu terlalu banyak perkenalan, terlalu panjang. Tapi kalau di sini langsung action dan kita juga nggak bosen, alur ceritanya itu mengalir aja gitu, dan kita nggak perlu pikir berat-berat lah. Nah, sadisnya dapat tapi lucunya juga dapat. Enjoy lah filmnya. Menyenangkan. Iya, menyenangkan juga. Ditonton. Padahal filmnya 2 jam loh, tapi nggak kerasa. Ketawa terus. Nggak terduga gitu ya ketawanya. Adegan yang favorit apa? Adegan favorit waktu ini Nanawe Kinkat. Nanawe itu makan Sistero. Oh iya. He is no. Oh iya. Sama juga dia yang ada makan si Ratcatcher itu. Oh iya. Yang dia mau makan tapi nggak bangun, nggak sadar. Iya, itu lucu. Ada beberapa hal yang dikit sih yang agak nggak masuk akal tuh. Kenapa tiba-tiba si Silvio Luna itu yang diktator itu tiba-tiba ini minta Harley Quinn jadi istrinya?
nggak ada apa ya, nggak ada backstory ceritanya. Tiba-tiba Kan dia tiba-tiba diculik, mm, ya kan, terus didandanin, dikasih baju bagus, terus mau dinikahin. Habis itu dibunuh pula sama Harley Quinn. Saya pikir penjahatnya terakhirnya bakal ngelawan si dia itu, Silvio Luna itu. Ternyata cuma dibunuh begitu aja. Karakter yang paling disukai apa? Kalau aku sih itu tetap Nanawe karena ya lucu. Terus kan di awal-awal diceritakan si Nanawe ini kayak apa, dumb gitu kan, Oh iya, kayak bodoh. yang baca buku terbalik itu. Tapi ternyata malah terakhir si Nanawe yang salah satu yang bikin Starro-nya Mati, iya. Terus Harley Quinn sih bagus Iya, ya sih Harley Quinn karakternya. pasti selalu menarik perhatian ya. Karena Nana beda waktu sama yang di ini. di mana? Birds of Prey. Yang terakhir tuh Oh, Birds iya. of Prey. Bedanya apa? Yang di sini dia lebih sangar, tiba-tiba nembak, tiba-tiba pakai tombak. Oh iya. Tombak Actionnya dari bagus Jeffrey. di sini. Oh, lebih bagus lah ya. Nanawe juga ini sih. Saya kira bakal mati tuh di awal. Soalnya dari awal udah kena tembak sama pistol. Terus masih hidup. Habis itu ini kena gigit ikan. Itu ubur-ubur kali. Hah? Berubah. Pokoknya kena gigit ikan, terus udah berdarah-darah, kirain bakal mati, ternyata Iya. masih hidup. Tapi emang di awal diceritakan, ya dibilang sama si Amanda Waller itu kan, si Nanawe ini yang Anggota terkuat, iya. dari Timnya, iya. Cuma suka makan orang. Terus yang saya suka tuh ini loh, Polka Dot Man, ya, kayak penjahat sih. Soalnya sedih gitu, terus kayak menderita, ada apa bentol-bentol warna-warni polkadot. Terus saya pikir bakal bertahan sampai akhir, ternyata mati juga di kena pinjak Sial. sama Starro. Padahal bagus. Terus ini loh karakter supir itu si Milton. Padahal itu karakter yang apa ya, mungkin nggak penting ya, tapi berperan besar, bahkan mungkin dia berkontribusi lebih besar dibanding anggota Suicide Squad yang udah mati di awal, yang nggak ngapa-ngapain. Dia bantu nyopirin, masangin bom, terus tapi mati ketembak sama tentara. Karakter Milton itu nggak kita duga punya andil lah, walaupun cuma lewat-lewat doang. Sampai Harley Quinn aja nggak tahu Milton. Iya, yang habis mana. itu pas kematiannya tuh tetap dibikin lucu. Orang jadi nggak apa ya, nggak sadar kalau ada Milton sama mereka, kecuali si Polka Dot Man. Polka Dot Man yang sedih ke Miltonnya mati. Ujung-ujungnya dia mati juga. Yang paling berkesan yang pertama, soalnya tuh kocak. Awal-awal lah, kok pada mati nih? Kayaknya mereka ini punya potensi untuk apa ya? Kita tahu sifatnya kayak mana, cuma nggak sempat diceritain udah mati semua. Ya tahu sih Suicide Squad tuh emang pasti bakal ada yang mati, tapi nggak menyangka bakal secepat itu. Nggak nyampe 10 menit dah dibabat habis. Dan bahkan mungkin ini kali ya, biar orang nggak nebak kali ya, yang kita kira di tim 2 ini bakal jadi jagoan nggak mati, ternyata mati juga. Bahkan Rick Flag ini kan pemimpin ya di Suicide Squad tuh, juga jadi tokoh sentral juga lah. Di Suicide Squad 2 ini dimatiin, padahal dia ini pemimpin Suicide Squad yang dari pemerintah, yang bukan kriminal. Nggak bakal ada yang nyangka sih ketika dia mati. Rick Flag lawan Peacemaker yang berebutan hard disk tuh, orang-orang pasti nebaknya oh kayaknya sih Rick Flag nih yang menang, kan Peacemaker kan penjahat pasti mati. Ternyata nggak, Peacemaker-nya hidup, Rick Flag-nya yang mati. Plot twist-nya juga bagus sih, pada akhirnya mereka tuh kayak diperalat sama pemerintah aja untuk menghilangkan bukti bahwa Amerika Serikat terlibat dalam eksperimen itu. Pokoknya menurut saya filmnya inilah solid lah, menghibur, nggak ngebosenin, dan benar-benar menyenangkan lah nontonnya. Dan nggak perlu pusing-pusing mikir yang film sebelumnya. Kalau belum nonton film Suicide Squad yang pertama, nonton film Suicide Squad yang ini nggak masalah, karena nggak nyambung sama cerita sebelumnya lah. Dan ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Sebelumnya kenapa?
jelek, ceritanya nggak jelas, katanya banyak dipotong sama Warner Bros, jadinya nggak sesuai. Untuk skor kamu berapa? Aku 8. Ya sama, saya juga kasih skornya 8 karena filmnya bagus, cukup menghibur, sangat menghibur malah, bahkan Iya. nonton 2 kali Masih ketawa saking ya. masih ketawa. Ya mungkin segitu saja ya review dari kami, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan ya buat nonton atau enggak, tapi nonton aja lah, nonton ini, aja lah langsung, recommended. sangat recommended. Sekian dari kami, terima kasih telah nonton video ini sampai habis, dan jika kamu suka video seperti ini jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya.